Saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Cawapres belum. Belum ada Anies Baswedan bakal gagal jadi calon presiden tahun 2024 bila koalisi partai pengusungnya bubar. Penentuan siapa calon pendamping Anies bisa menjadi penyebab batalnya koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Apalagi, baik Demokrat dan PKS sama-sama menginginkan kadernya menjadi pendamping Anies dalam Pilpres yang akan datang. Partai Demokrat sejak awal memang mendekati Anies dan siap mengusung Anies menjadi capres dengan tujuan agar bisa menjadikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Bagi Partai Demokrat, menjadikan AHY sebagai salah satu peserta dalam Pilpres merupakan visi yang ingin diwujudkan. Dan itulah alasannya kenapa dari awal Demokrat terus membangun komunikasi, bahkan ketika Anies masih jadi Gubernur Jakarta. Di sisi lain, PKS pun menginginkan hal yang sama. PKS mengajukan kadernya Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat, sebagai pendamping Anies. Bagi PKS, dengan kekuatan militan kadernya, tentu memiliki alasan yang kuat untuk mendapatkan jatah wakil Anies. Apalagi PKS memiliki komunikasi dan hubungan yang baik sama Anies. Karena pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu, PKS adalah partai yang mengusung Anies dan mengantarkannya pada kemenangan. Tidak hanya itu, PKS juga menjadi partai yang selama ini selalu memberikan pujian dan dukungan penuh pada Anies selama menjadi Gubernur Jakarta. Bahkan sejak awal, PKS sudah menjadikan Anies salah satu tokoh yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Dibanding PKS, Partai Demokrat terlihat sangat jelas menginginkan Anies memilih AHY sebagai pasangannya. Hal ini terlihat dari mobilisasi penggiringan opini, baik dalam pemberitaan maupun di media sosial. Komunikasi dan lobby politik pun terus dilakukan,
baik dengan Anies maupun kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tujuannya jelas, agar AHY bisa dipilih dan disetujui sebagai pasangan Anies. Penggiringan opini yang dilakukan Demokrat ini terkesan ngotot menjadikan Anies berpasangan dengan AHY, dan hal ini dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan bagi partai lainnya. Saya pribadi tentu ingin mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Publik akan menilai bahwa di dalam rencana koalisi partai pengusung Anies ada tarungan elit untuk kepentingan partai masing-masing. Cawapres belum. Belum ada kandidat. Hah? Salah satu kandidat. Sedang kita nominasikan kita. PKS sendiri memilih sikap yang berbeda dengan Demokrat. Alih-alih menyodorkan kader dan menyatakan kadernya lebih klop berpasangan dengan Anies karena sudah punya pengalaman dan memiliki basis massa yang real. PKS tetap menyerahkan pilihan sepenuhnya pada Anies Baswedan mengenai siapa yang akan mendampingnya. Dan siapapun pilihan Anies termasuk dari non-parpol, PKS akan bersikap menerima. PKS terlihat lebih bisa menahan ego kepentingan pribadi partainya, meskipun tetap memiliki hitungan politik yang lain dalam mengusung Anies di Pilpres nanti. Partai Demokrat memang memiliki keinginan besar, tidak hanya memenangkan pemilu tetapi juga memenangkan Pilpres dengan menjadikan AHY sebagai presiden atau wakilnya. Demokrat seolah tidak tahan berkuasa untuk menjadi penguasa pasca SBY tidak lagi menjadi presiden. Apalagi posisi Partai Demokrat yang belum bisa mencapai titik jaya seperti era SBY terdahulu. Demokrat dan SBY ingin menjadikan Pilpres dan pemilu 2024 sebagai momentum kebangkitan. Tetapi lagi-lagi, dengan ngotot menjadikan AHY pasangan Anies, tentu belum menjamin itu tercapai, karena justru akan menjadi bibit ketidaksepahaman dengan partai lainnya. Meskipun Anies Baswedan bukan kader Partai Nasdem, namun karena Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan Anies sebagai capres, tentu secara tidak langsung Nasdem memiliki Anies.
tanpa dideklarasikan Nasdem. Apa mau Demokrat sendiri atau PKS sendiri yang deklarasikan Anies? Anies sendiri sudah menyatakan ada 3 kriteria calon wakilnya, dan sampai saat ini belum ada yang memenuhi ketiga syarat tersebut. Namun bila melihat 3 syarat dari Anies tersebut dan mengacu pada sosok yang diajukan Demokrat dan PKS, sosok Ahmad Heriawan mendekati syarat tersebut. Pernah memimpin Jawa Barat 10 tahun dengan berbagai prestasi. Memiliki populasi pemilih di Jawa Barat paling banyak. Tentu sosok AHY lebih unggul dibandingkan sosok AHY. AHY sendiri belum memiliki jenjang pengalaman yang banyak. Menjadi ketua Partai Demokrat pun, diakui atau tidak, ada pengaruh SBY di dalamnya. Terjun dalam pilkada pun kalah. Belum pernah jadi anggota dewan atau jabatan lainnya. Sehingga tingkat kematangan AHY belum dilihat secara utuh. Nasdem sendiri lebih cenderung wakil Anies adalah tokoh non-parpol. Hal ini mungkin dikarenakan untuk meminimalisir ada gesekan atau kecemburuan antar parpol, sehingga pasangan yang usung nanti adalah pasangan milik semua parpol, bukan satu parpol. Selain itu, agar tetap terjaga stabilitas dalam koalisi atau pemerintahan nanti. Anies Baswedan saat ini belum calon presiden, bahkan bisa jadi tidak jadi calon presiden. Selain karena baru Nasdem yang deklarasi, belum ada kesepakatan atau deklarasi secara resmi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam bentuk koalisi. Saat ini hanya komunikasi, lobby, dan menjejaki dengan segala dinamika yang ada. Segala dinamika politik akan cepat berjalan dan semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk utak-atik koalisi antar parpol. Namun yang pasti, bila masing-masing partai masih mendahulukan ego kepentingan partai masing-masing, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS akan bubar dan Anies batal masuk gelanggang Pilpres 2024.